Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral Gas dari Prodi Teknik Produksi Minyak dan Gas kelas C dengan mata kuliah Mekanika Fluida dari kelompok 3. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan hasil laporan praktikum kami, yaitu laporan praktikum tekanan hidrostatis. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri, kelompok. Nama saya Sembunyi Bulan dengan NIM 251 motor 8. Nama saya Samuel Catur Dadal dengan NIM 2514101. Nama saya Pradip Dugan Suendro dengan NIM 251411009. Nama saya Laura Agnesia Nenggolan dengan NIM 251410020. Jadi, langsung saja kami akan presentasikan. Selamat menyaksikan dan semoga dapat dimengerti. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan laporan praktikum mekanika fluida kami mengenai tekanan hidrostatis. Adapun tujuan dari praktikum kami ini, yang pertama, untuk mempelajari fenomena tekanan hidrostatik dan gaya yang ditimbulkannya pada permukaan yang terendam dalam fluida, serta memahami konsep pusat tekanan melalui eksperimen virtual yang mensimulasikan kondisi nyata. Adapun tujuan khusus dari percobaan ini, yang pertama menentukan besarnya gaya hidrostatik yang bekerja pada permukaan vertikal kuadran dalam kondisi terendam sebagai dan terendam sepenuhnya. Yang kedua, mencari lokasi pusat tekanan secara teoritis menggunakan perhitungan dan secara eksperimental melalui kondisi kesetimbangan pada virtual fluid lab. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara kedalaman air dengan gaya hidrostatik dan posisi pusat tekanan. Dan yang terakhir, membandingkan hasil perhitungan teoritis dengan data eksperimen untuk memvalidasi konsep yang dipelajari. Dasar teori dari praktikum ini ialah tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan oleh fluida dalam keadaan diam terhadap suatu titik di dalam fluida akibat berat fluida di atasnya. Fenomena ini merupakan bagian dari mekanika fluida dan menjelaskan bagaimana tekanan dalam fluida meningkat secara linier dengan kedalaman. Teori ini berlandaskan hukum Newton dan prinsip Pascal yang menyatakan bahwa tekanan pada suatu titik dalam fluida diam diteruskan ke segala arah secara merata. Adapun rumus-rumus yang kami gunakan pada praktikum ini, yang pertama rumus hidrostatik yang digunakan untuk mencari tekanan pada titik tertentu di dalam fluida, massa jenis fluida, kedalaman fluida, perbedaan tekanan antara dua titik. Gaya hidrostatik yang bekerja pada sisi vertikal kuadran dapat dihitung sebagai A. Bidang vertikal yang terendam sebagian dengan rumus F sama dengan setengah rho GBD kuadrat. Lalu B. Bidang vertikal yang terendam sepenuhnya menggunakan rumus F sama dengan rho GBD D dikurang D per 2. Yang kedua, teoritis. Rumus hidrostatik secara teoritis digunakan untuk menghitung besar tekanan pada titik tertentu di dalam fluida diam yang bergantung pada massa jenis fluida, percepatan gravitasi, dan kedalaman titik. Rumus yang pertama dalam bidang vertikal yang terendam sebagian ialah Y sama dengan HD per 3. Lalu, rumus untuk bidang vertikal yang terendam sepenuhnya ialah Y sama dengan D kuadrat per 12 tambah D dikurang D per 2 kuadrat per D dikurang D kuadrat ditambah H kurang D. Lalu eksperimental. Rumus hidrostatis secara eksperimental pula digunakan untuk mencari massa jenis fluida, tekanan pada kedalaman tertentu, atau kedalaman fluida dengan memanfaatkan data hasil pengukuran tekanan dan perbedaan tinggi kolom fluida pada alat percobaan seperti manometer atau tabung berhubungan, dengan rumus bidang vertikal yang terendam sebagai Y sama dengan mgl per F sama dengan 2 ml per rho BD kuadrat. Lalu rumus pada bidang vertikal yang terendam sepenuhnya
Y sama dengan ml per rho BD buka kurung D dikurang D kuadrat tutup kurung. Tekanan hidrostatik sangat amat membutuhkan parameter-parameter penting di setiap rumusnya. Parameter-parameter tersebut terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama, tekanan, gaya persatuan luas yang bekerja tegak lurus pada permukaan fluida. Yang kedua, massa jenis atau rho, ukuran kerapatan fluida, yaitu massa persatuan volume. Lalu gravitasi dengan lambang G, percepatan akibat gravitasi bumi biasanya diambil 9,8 meter per sekon kuadrat, yang biasanya kami bulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Lalu kedalaman dengan lambang H, jarak vertikal titik pengamatan dari permukaan fluida. Lalu tekanan atmosfer, tekanan dari udara yang menyelimuti bumi berpengaruh pada total tekanan yang dialami fluida. Baik, selanjutnya ada alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama laptop, Microsoft Excel, kertas, alat tulis, alat hitung, dan air. Baik, kita menggunakan virtual fluid laboratory. Karena kita mencari tekanan hidrostatik, jadi kita pakai yang ini, center of pressure. Suatu eksperimen. Di sini juga dijelaskan teori serta tujuan-tujuannya serta rumus-rumusnya. Lalu ke bab setup, ke prosedur. Lalu karena kita menggunakan simulasi, jadi kita pakai simulasi prosedur. Di sini kita bisa dapat baca semuanya langkah-langkah. Lalu kita langsung ke simulasi. Baik, di sini tuh ada berat yang dimana berat ini bakal kita tambah dan tambah terus. Serta di sini ada air. Lalu di sini ada kolom untuk datanya. Kita coba. Yang pertama kita tambahin air. Lalu kedua kita tambahin beratnya. Di sini ada beratnya 50. Dan di sini pun ada titik yang dimana nggak pas di tengah-tengah. Nah, jadi kita tuh bikin titik putih ini tuh di tengah-tengah melalui cara ini, seperti ini. Nah, karena ini sudah di tengah, kita save datanya. Lalu kita tambah 100. Lalu kita ubah juga titiknya sehingga di tengah-tengah seperti ini. Kita tambah lagi beratnya. Kita passing lagi ke tengah-tengah. Kita tambah lagi beratnya. Save. Baik, jika sudah, kita show observation table yang dimana kita sudah dapat datanya semua. Lalu kita export to Excel. Oke, selanjutnya ada bagian data pengamatan. Jadi dari simulasi yang telah kita lakukan didapatkan data praktikum sebagai berikut. Jadi di sini ada beberapa kondisi, ada dua kondisi yang dimana kondisi pertama ada
partially submerged dan fully submerged. Jadi maksud dari partially submerged ini, jadi kondisinya itu dia hanya terendam sebagian. Kemudian untuk fully submerged artinya dia terendam sepenuhnya. Jadi dapat kita lihat, dapatkan data ada massa, depth of immersion-nya, kedalamannya, dan rata-rata dari kedalaman dan standar deviasinya. Kemudian ini pada tes nomor 1, ini merupakan data salah satu anggota kelompok kami yang bernama Samuel 1 Widakdo, yang kedua Pradipta Yudhyan Sentro, yang ketiga Laura Agnesia Nainggolan, dan yang keempat Samuel Nainggolan. Dapat dilihat pada data Samuel Cato untuk yang partially submerged pada tes nomor 1 terdapat beberapa perbedaan di bagian depth of immersion. Jadi yang data A 0,04, data B 0,42, data C 0,43, dan data D 0,42. Sedangkan di data anggota lain datanya adalah konstan sama 0,6 sama 0,6, 0,08 sama 0,8. Jadi akibat dari perbedaan data ini, jadi dia akibatnya setelah jika kita hitung di average of depth of immersion-nya atau rata-rata dari kedalamannya, jadi terdapat perbedaan variasi data. Sedangkan di data anggota lain semuanya sama karena datanya memang sama. Jadi hasil average of depth of immersion-nya sama dengan hasil praktikum depth of immersion D-nya. Jadi untuk data nomor 1, average of depth of immersion-nya didapatkan 0,418 dan standar deviasinya adalah 0,00979. Jadi standar deviasi ini maksudnya adalah kayak variasi data. Jadi jika secara gampang tingkat keseragaman datanya. Jadi kalau data anggota lain dapat dilihat datanya itu sangat seragam. Nilai average of depth of immersion dan standar deviasinya itu sama. Jika dibuat perbandingan maka perbandingannya adalah 1. Maka artinya seragam. Kemudian kalau untuk Samuel Cato terdapat sedikit variasi data. Makanya hasilnya berbeda. Nah, jadi seperti yang saya bilang, data praktikum pada tabel memperlihatkan konsistensi hasil pengukuran, sementara pemisahan kondisi partially submerged dan fully submerged menjelaskan perubahan gradien pada grafiknya. Jadi dari data-data tersebut nanti bisa kita lihat juga bagaimana grafiknya, hubungan antara depth of immersion dan massa segala macam, dan yang lain-lain. Nah, jadi di sini saya akan menggunakan contoh data dari data saya itu Pradipta Yudhyan Sentro untuk sebagai perhitungan. Nah, kita lihat untuk data saya untuk bagian partially submerged-nya memiliki massa 0,05, 0,1, 0,15, dan 0,2. Dan untuk depth of immersion-nya 0,48, 0,6, 0,8, 0,09. Dan untuk fully submerged yang data kelima 0,25, data ke-6 masanya 0,3, yang data ke-7 0,35, data ke-8 0,4, dan 9 0,45, dan data 10 0,5. Dan ini dalam pengukuran. Dan untuk depth of immersion-nya ada 0,12 meter, 0,117 meter, 0,30 meter, 0,39 meter, 0,95 meter, dan 0,17 meter. Oke. Kemudian di sini ini adalah ketetapan yang sudah ditentukan oleh bapaknya, dan ini seingat saya berbeda untuk setiap kelompok. Jadi untuk kelompok yang kami dapatkan ketetapannya seperti ini. Jadi D ini adalah tinggi ujung kuadran dalam satuan meter. Jadi kelompok kami mendapatkan nilai tinggi ujung kuadrannya itu 0,1. Dan untuk B ini artinya adalah lebar terendah dan satuan meter juga. Dan yang kami dapatkan adalah 0,075. Dan L ini adalah panjang lengan keseimbangan dalam satuan meter juga. Dan ketetapannya untuk kelompok kami yaitu 0,275. Dan yang terakhir ada H atau ketinggian atau jarak dari dasar kuadran ke pivot hanya yang meter juga, dan ketetapannya adalah 0,2.
Jadi ini tadi adalah tabel rata-rata data pengamatan saya. Dari tabel terlihat bahwa massa berbanding lurus dengan kedalaman perendaman. Jadi semakin besar massa yang diberikan, semakin jauh benda masuk ke dalam fluida. Hal ini sesuai dengan konsep dasar bahwa tekanan hidrostatik meningkat seiring dengan kedalaman. Kemudian pembedaan antara kondisi partial submerged dan full submerged dilakukan untuk menegaskan perubahan sifat sistem yang kemudian tampak jelas pada gradient grafi. Kemudian kita lanjut ke bagian pengolahan data dan perhitungan. Pertama ada perhitungan gaya hidrostatik atau yang disimbolkan dengan F. Jadi gaya hidrostatik atau F sama dengan gaya berat dari massa penyeimbang. Rumus F sama dengan M kali G atau massa dikali gravitasi. Dengan F sama dengan gaya hidrostatik dengan satuan Newton, massa penyeimbang 1 kg dan gravitasi, peripatan gravitasi sekitar 9,8 meter per second kuadrat. Jadi ini gravitasi juga ketetapan, biasanya ada yang menggunakan 9,8, ada juga yang menggunakan 10. Dan yang kedua ada kedalaman teoritis pusat tekanan di bawah porosi. Jadi pusat tekanan dihitung menggunakan rumus yang melibatkan kedalaman pusat massa yang terendah dan momen inersia di area tersebut. Dan pusat tekanan juga dihitung menggunakan rumus yang melibatkan kedalaman pusat massa. Sama ini pengulangan kesalahan ketika. Jadi dengan rumus Y teori sama dengan YCG ditambah ICG dibagi YCG dikali A. Jadi YCG ini adalah kedalaman pusat massa yang terendam dari permukaan air, kemudian ICG adalah momen inersia dari area yang terendam terhadap pusat massanya, dan dengan A adalah luas area yang terendam. Dan yang ketiga itu ada kedalaman eksperimental pusat tekanan di bawah porosi. Nilai ini didapatkan dari prinsip keseimbangan momen yang dihasilkan oleh gaya hidrostatik atau M harus sama dengan momen yang dihasilkan oleh gaya penyeimbang M balance dengan rumus M hydro sama dengan M balance. Jadi isinya adalah F kali eksperimen sama dengan M balance. Jadi nilai M balance ini dihitung dari massa yang digunakan dan jarak lengan dari titik. Kemudian dari data-data yang telah kita bahas tadi didapatkan hasil praktikum sebagai berikut. Ini dari data saya. Jadi terdapat banyak kolom. Yang pertama ada kolom massa, depth of inertia, static force, theoretical depth of central pressure. Jadi ini perhitungan teoretikal dan ada perhitungan eksperimental depth of central pressure. Jadi di sini saya akan memberikan contoh salah satu. Karena kan tadi terdapat dua kondisi ya, partially submerged dan fully submerged. Jadi saya akan memberikan dua contoh perhitungan untuk partially submerged dan fully submerged, perhitungan static force, theoretical dan eksperimental. Dan untuk perhitungan yang partially submerged saya akan menggunakan data nomor 1, dan untuk fully submerged saya akan menggunakan data nomor 2. Oke, kita lanjut ke perhitungan. Jadi di sini diketahui tinggi kuadrannya yang disimbolkan dengan D itu 0,1 meter, lebar kuadran B-nya adalah 0,0 meter, dan panjang lengan dari beban ke pivotnya L sama dengan 0,25 meter, dan jarak dari dasar kuadran ke pivot atau flat sama dengan 0,2 meter. Kemudian untuk rho-nya, massa inisialnya kita menggunakan 1000 kg per meter kubik. Kemudian gravitasinya 9,81 meter per second. Untuk data dari nomor 1 kita dapatkan depth of inertia-nya itu 0,418 dan massanya 0,05 kg. Jadi gimana sih kita mencari tahu bagaimana data tersebut itu merupakan masuk dalam kondisi partially submerged atau fully submerged. Jadi di sini ada catatan penting karena D kecil depth of immersion nilainya adalah 0,0418 meter, dan untuk D besarnya itu tinggi kuadrannya 0,1 meter, maka jadi depth of immersion itu lebih kecil dari tinggi kuadrannya. Nah, ini berarti kuadran terendam sebagian atau partially submerged.
Dari itu kita akan menggunakan rumus untuk kondisi terendam sebagian. Dan lanjut ke perhitungan gaya hidrostatisnya. Nah, untuk terendam sebagian kita menggunakan rumus F sama dengan setengah rho G setengah rho G setengah rho G dikali B depth of motion kuadrat. Jadi untuk rumus terendam sebagian yang kita gunakan adalah seperti ini, F sama dengan rho G BD kuadrat. Kemudian kita lanjut ke perhitungan F sama dengan setengah. Sorry, untuk yang rumus awalnya setengahnya lupa ditulis, setengah rho G BD kuadrat. F sama dengan setengah dikali rho tadi adalah 1000 dan kemudian dikali gravitasi 9,81 dan untuk nilai B nya dikali nilai B itu 0,075 dan dikali 0,0418 kuadrat. 0,0418 kuadrat. Dan kita dapatkan F sama dengan setengah. Agar untuk mempersingkat saat waktu, langsung saja kita hasil dari 1000 dikali 9,81 dikali 0,075 nya langsung saja kita tuliskan di garis itu F sama 0,5 dikali, dan hasil dari 1000 9,81 dikali 0,075 nya adalah 735,75. Kemudian dikali dengan hasil dari penguadratan depth of immersion nya itu 0,018 kuadrat, maka didapatkan hasilnya itu 0,0,174724 735,75 adalah hasil dari pengkalian 1000 dikali 9,8 dikali 0,7. Jadi untuk bersingkat agar tidak terlalu lama, setelah kita dapatkan 0,5 dikali 735,75 dikali 0,0174224, maka kita dapatkan hasil pengkalian dari 735 kali 0,75 dikali 0,0074724. F sama dengan 0,5 dikali 1,285. 0,5 dikali 1,285. Dapatkan hasil sama dengan 0,642 Newton. Nah, jadi hasil F nya sudah sama dengan tabel, itu 0,642 Newton hasilnya hidrostatisnya. Oke, kemudian lanjut ke perhitungan yang kedua, itu ada menghitung kedalaman teoretis pusat tekanan di bawah pivot atau Y teori. Jadi untuk partially submerged atau terendam sebagian, rumus yang kita gunakan itu adalah Y sama dengan H dikurang D per 3. Jadi rumus kita gunakan Y sama dengan H kurang D per 3. Y sama dengan seperti yang sudah diketahui tadi nilai, nah itu ya 0,2 kurang nilai depth of immersion nya itu 0,048 dibagi dengan 3 saja. Kita bagi dulu nilai D dengan 3. 2 setelah nilai D nya dibagi dengan 3 didapatkan
Itu Y sama dengan 0,2 dikurang 0,013933 dan didapatkan hasil Y sama dengan Y kurang lebih atau mendekati 0,18. Jadi hasil Y teorinya atau hasil kedalaman teoritis pusat tekanan di pivotnya juga sama dengan tabel yang berarti perhitungannya sudah sesuai. Kemudian kita lanjut ke perhitungan yang ketiga, yaitu menghitung kedalaman eksperimental pusat tekanan di bawah pivotnya atau Y eksperimen. Adapun rumus untuk yang terendam sebagian atau solusi kemarin adalah Y sama massa dikali gravitasi dikali panjang lengan dibagi dengan tekan gaya hidrostatisnya. Y sama dengan M dikali G dikali L dibagi dengan G. Jadi kita hitung karena data sudah diketahui, massanya adalah 0,5 kg, Y sama dengan 0,05 dikali dengan gravitasi yaitu 9,81 dikali dengan panjang lengannya adalah 0,275 kemudian dibagi dengan yang tadi kita sudah menghitung gaya hidrostatisnya dan didapatkan nilai F-nya adalah 0,642. Dan kita kalikan dulu pada ruas atas. Ini sama dengan 0,05 dikali 9,81 dikali 0,275. Didapatkan hasil yaitu 0,134875 dibagi dengan 0,642 ya, didapatkan hasil-hasil tersebut. Nah, jadi tinggal kita bagi saja hasil dari luas atas dengan nilai gaya hidrostatisnya F. Didapatkan hasil Y kurang lebih atau mendekati 0,21. Jadi dapatkan hasil eksperimennya adalah 0,210 meter. Jadi nilai di eksperimen ini juga sesuai dengan tabel yang berarti perhitungan sudah selesai. Oke, kita lanjut ke contoh yang selanjutnya, yaitu kondisi pada air terendam sepenuhnya atau fully submerged. Jadi seperti yang sudah saya bilang di sebelumnya, kenapa bisa yang ini termasuk dalam kondisi fully submerged itu dikarenakan dia besarnya atau tinggi kuadrannya itu lebih kecil dibandingkan dengan tinggi air dari dasarnya atau di kecilnya. Jadi dia tinggi kuadrannya itu terendam sepenuhnya oleh hanya dia mencapai kondisi fully submerged. Untuk kondisi fully submerged ini, untuk mencari gaya hidrostatisnya, dia maksudnya dia menggunakan rumus yang berbeda pula dengan partially submerged. Jadi adapun rumus untuk yang fully submerged seperti ini, yaitu F sama dengan rho G BD dibagi depth of immersion dikurang tinggi kuadran dibagi 2. Kemudian untuk yang fully submerged ini kita menggunakan contoh data nomor 5, itu diketahui depth of immersion-nya itu 0,112 meter dan massanya adalah 0,25 kg. Langsung saja kita coba perhitungannya. Jadi F dengan rho-nya adalah 1000 kali gravitasi 9,81 dikali nilai B-nya itu tadi 0,75 nilai koefisiennya dikali 0,1 dan kita buka kurung 0,112 dikurang dengan 0,1 dibagi dengan 2. Awal kita tuliskan seperti ini. Berarti kita lanjut. F sama dengan 1000 dikali
9,81 dikali 0,075 dikali 0,1. Dan untuk hasil perhitungan D dikurang D per 2 nya itu sama dengan 0,112 dikurang 0,65 sama dengan 0,62. Jadi kita langsung saja tuliskan dikali 0,062. Kemudian F sama dengan 1000 dikali 1000 kali 9,81 dikali 0,81 dikali 0,097. Jadi 0,1 hilang karena kita kalikan dengan 0,0. Supaya nolnya untuk 0,62 tambah. Jadi kita hitung lagi, F sama dengan 1000 dikali 9,81 dikali dengan 0,075 dikali dengan 0,2 menjadi 0,006 0,4 dengan kita kalikan dengan gravitasi yaitu 1000 dikali 9,81 dikali 0,004 lagi jadi 0,045 dan kita kalikan dengan 1000 maka didapatkan hasilnya adalah 4,562 Newton. 4,562. Jadi di sini ada sedikit perbedaan dengan di tabel, karena di tabel itu nilainya adalah 4,557 Newton. Jadi ini sebenarnya hampir sama kurang lebih, cuman berbeda karena sepertinya ada hasil pembulatan. Kemudian kita lanjut untuk perhitungan yang kedua, yaitu menghitung kedalaman teoritis pusat tekanan di bawah pivotnya atau Y teori. Jadi rumus untuk Y teori terendam sepenuhnya itu ada Y sama dengan D kuadrat dibagi dengan 12 dikali D dikurang D per 2 ditambah D dikurang D per 2 ditambah H besar dikurang D. Kemudian langsung saja kita masuk perhitungan Anda. Dan untuk D min D per 2 ini karena nilainya sudah ada dari hasil perhitungan sebelumnya yaitu 0,062, maka tinggal kita masukkan saja nanti ke dalam rumus. Langsung saja kita hitung Y sama dengan D kuadrat dibagi 12 dikali D dikurang D per 2. Jadi kita mulai dengan hitung suku pertamanya dulu. Itu sama dengan 0,1 kuadrat dibagi dengan 12 dikali dengan 0,062. Dapatkan hasil sama dengan 0,174 dan kurang lebih atau mendekati 0,01344. Kemudian ini untuk yang suku pertama. Kemudian kita hitung H-D nya. H-D sama dengan 0,2 dikurang 0,112 dapatkan hasil sama dengan
0,088 meter. Dan kita jumlahkan semuanya untuk mendapatkan hasil teorinya. Jadi Y sama dengan hasil dari perhitungan suku pertama yaitu 0,01344 ditambah dengan hasil suku keduanya itu yang D per 2, karena kita sudah tahu hasilnya, tinggal masukkan yaitu 0,062 ditambah dengan hasil D yaitu 0,088 dan kita hitung dapatkan hasil Y sama dengan 0,16344 meter. Jika kita hasilnya adalah 0,163 meter. Ini adalah hasil perhitungan dari Y teorinya. Jadi hasil perhitungan ini sudah sesuai karena hasilnya juga sama dengan perhitungan yang ada di tabel. Dan lanjut ke perhitungan yang terakhir, yaitu perhitungan kedalaman eksperimental pusat tekanan bobot atau yang disebut dengan Y eksperimen. Rumus terendam sepenuhnya yaitu Y sama dengan massa dikali gravitasi dikali pandangan dibagi dengan gaya hidrostatik. Jadi rumusnya sama dengan yang sebelumnya dikarenakan ini berasal dari kesetimbangan momen MgL sama dengan hidrostatis Y. Langsung saja kita hitung hasilnya, yaitu Y sama dengan nilai massanya adalah 0,25 dikali dengan gravitasi itu 9,81 dikali dengan panjang itu 0,2 yang dibagi dengan nilai F nya yang sudah kita dapatkan tadi yaitu 4,562. Hasil sama dengan hasil perkalian 0,25 kali gravitasi dan dikali L adalah 0,4 kali 0,6744 dibagi dengan 4,562. Kita dapatkan hasil kurang lebih atau mendekati 0,1478. Jika kita bulatkan hasilnya menjadi 0,145. Jadi hasil dari perhitungannya juga sudah sesuai dengan yang ada di tabel. Itu hasil dari eksperimennya adalah 0,144. Nah, jadi setelah kita menghitung contoh hitungan pada dua kondisi yaitu partially submerged dan fully submerged, kita dapat lihat hasil lengkapnya adalah sebagai berikut. Jadi tabel ini menunjukkan adanya kaitan antara massa yang ditambahkan dengan kedalaman. Jadi penambahan massa membuat benda semakin penggelam, dan semakin dalam kedalaman tersebut semakin besar pula gaya hidrostatik yang bekerja. Jadi hal ini sesuai dengan prinsip dari tekanan hidrostatik yaitu P sama dengan rho GH. Karena gaya didefinisikan sebagai hasil kali tekanan dengan luas permukaan, yaitu F sama dengan P dikali A. Maka bertambahnya massa akan berakibat pada peningkatan gaya hidrostatik sekaligus kedalaman ledakan, yang pada akhirnya turut mempengaruhi letak pusat tekanan. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan grafik 1, yaitu grafik gaya hidrostatis versus kedalaman perendaman. Di sini terdapat grafik berwarna biru yang menggambarkan kondisi ketika benda hanya terendam sebagian, dengan titik data berada pada kedalaman sekitar 0,04 mm hingga
0,09 meter. Pola ini direpresentasikan oleh garis putus-putus dengan persamaan Y sama dengan 50 199x dikurang 1,5654 Y sama dengan 50,199x dikurang 1 564 Y sama dengan 199x dikurang 1,5654 serta nilai R2 sama dengan 0,988 R pangkat 2 sama dengan 0,988 R pangkat 2 sama dengan 0,988 yang mendekati 1. Hal ini menegaskan adanya hubungan linier yang sangat kuat antara kedalaman rendaman parsial dengan gaya hidrostatik, di mana semakin dalam benda terendam sebagian, maka semakin besar gaya yang dihasilkan. Sementara itu, grafik berwarna orange menunjukkan kondisi ketika benda sudah terendam sepenuhnya dengan kedalaman antara 0,1 meter hingga 0,18 meter. Pada tahap ini, seluruh permukaan benda telah berada di bawah air, dan data diwakili oleh garis putus-putus orange dengan persamaan Y sama dengan 73,5x dikurang 3,675 Y sama dengan 73,5x dikurang 3,675 Y sama dengan 73,5x dikurang 3,675. Nilai R2 sama dengan 1 R kuadrat dikurang 1 R kuadrat sama dengan 1. Mengindikasikan korelasi linier yang sempurna antara gaya hidrostatik dan kedalaman rendaman penuh. Lalu lanjut ke grafik yang kedua tentang grafik kedalaman teoritis pusat tekanan versus kedalaman perendaman. Grafik biru merepresentasikan kondisi saat objek hanya sebagian terendam. Titik data berada di sisi kiri atas grafik pada rentang kedalaman 0,04 meter hingga 0,09 meter dan digambarkan oleh garis putus-putus biru dengan persamaan Y sama dengan min 0,333x ditambah 0,2 Y sama dengan min 0,33x ditambah 0,2 Y sama dengan min 0,333x ditambah 0,2 ditambah 0,2. Nilai R2 sama dengan 1 R kuadrat. 1 R kuadrat sama dengan 1, menunjukkan hubungan linier sempurna antara kedalaman rendaman dan pusat tekanan dalam kondisi ini. Gradien negatif menandakan bahwa semakin besar kedalaman rendaman, maka semakin besar dangkal posisi pusat tekanan. Sedangkan grafik orange menggambarkan keadaan ketika objek telah sepenuhnya terendam dengan titik data antara 0,1 meter hingga 0,18 meter. Kondisi ini ditunjukkan oleh garis putus-putus orange yang dengan persamaan Y sama dengan min 1112x ditambah 0,1753 Y sama dengan min 0,112x ditambah 0,175 3 Y sama dengan min 0,112x ditambah 0,1753. Nilai R kuadrat sama dengan 0,9658 R kuadrat sama dengan 0,9658 R kuadrat sama dengan 0,9658. Yang sangat tinggi memperlihatkan adanya korelasi linier kuat, dan kemiringan negatif kembali menegaskan bahwa pusat tekanan menjadi dangkal seiring bertambahnya kedalaman. Lanjut pada grafik 3, yaitu kedalaman eksperimental pusat tekanan versus kedalaman perendaman. Grafik berwarna biru adalah data ketika objek hanya terendam sebagian. Titik data berada di bagian kiri atas grafik. Titik ini menunjukkan variasi yang cukup besar dan tidak terlalu linear dibandingkan dengan grafik teoritis sebelumnya. Tidak ada persamaan garis tren yang mungkin mengindikasikan bahwa data eksperimental pada fase ini kurang konsisten atau memiliki korelasi yang rendah.
Grafik berwarna orange adalah data ketika objek terendam sepenuhnya. Titik-titik data ini dimulai dari kedalaman sekitar 0,1 meter hingga 0,18 meter. Data ini diwakili oleh garis putus-putus berwarna orange dengan persamaan Y sama dengan min 0,0292x ditambah 0,1613. Nilai R kuadrat sama dengan 0,00999, menunjukkan korelasi linear yang cukup kuat, tetapi tidak sekuat nilai R2 pada grafik teoritis atau gaya hidrostatik. Lalu kita masuk ke grafik yang keempat, kedalaman teoritis pusat tekanan versus kedalaman eksperimental pusat tekanan. Setiap titik pada grafik ini merepresentasikan satu percobaan. Koordinat X-nya adalah nilai teoritis dan koordinat Y-nya adalah nilai eksperimental yang diukur. Data ini diwakili oleh garis putus-putus berwarna biru dengan persamaan Y sama dengan 1,9266x dikurang 0,1522 dengan nilai R2 sama dengan 0,8384. Nilai R2 sama dengan 0,8384 yang cukup tinggi menunjukkan bahwa ada korelasi linear yang kuat antara data teoritis dan data eksperimental. Semakin dalam pusat tekanan teoritis, maka semakin dalam pula pusat tekanan eksperimentalnya. Lalu lanjut ke grafik yang terakhir, yaitu grafik 5, kedalaman teoritis pusat tekanan versus kedalaman eksperimental pusat tekanan. Setiap titik pada grafik ini merepresentasikan satu percobaan. Koordinat X-nya adalah nilai teoritis yang dihitung, dan koordinat Y-nya adalah nilai eksperimental yang diukur. Data ini diwakili oleh garis putus-putus berwarna biru dengan persamaan Y sama dengan 0,2708x ditambah 0,0357 dengan nilai R2 sama dengan 0,9866. Nilai R2 0,9866 yang sangat mendekati 1 menunjukkan bahwa ada korelasi linear yang luar biasa kuat antara data teoritis dan data eksperimental. Semakin dalam pusat tekanan teoritisnya, maka semakin dalam pula pusat tekanan eksperimentalnya dengan hubungan yang sangat teratur. Dan selanjutnya pembahasan. 1. Pengertian tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dialami oleh suatu fluida pada kedalaman tertentu, disebabkan oleh berat kolom fluida di atas titik pengukuran dan dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Dengan kata lain, semakin dalam suatu titik di dalam cairan, tekanan yang dialaminya semakin besar. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi. Tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Jadi yang pertama adalah kedalaman. Semakin besar kedalaman, semakin besar tekanan. Yang kedua adalah kerapatan fluida. Fluida lebih padat, misalnya air asin, menghasilkan tekanan lebih besar pada kedalaman yang sama. Yang terakhir adalah percepatan gravitasi. Nilai umum yang digunakan adalah 9,81 m/s² di bumi. Yang ketiga adalah rumus tekanan hidrostatis. Rumusnya adalah P sama dengan Rho kali G kali H, di mana P adalah tekanan, Rho adalah kerapatan fluida, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman. Contoh perhitungan. Di kedalaman 10 meter dalam air tawar, Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. P sama dengan 1000 dikali 9,81 dikali 10 sama dengan 98.100 PA. Dengan demikian, tekanan hidrostatis di kedalaman tersebut sekitar 98.100 PA. Yang keempat, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi penyelam yang pertama. Tekanan meningkat seiring kedalaman saat menyelam. Tanpa pemahaman mendalam bisa berdampak pada kesehatan. Yang kedua, tangki air rumah atau gedung. Tangki ditempatkan di ketinggian untuk menghasilkan tekanan air yang cukup melalui pipa. Semakin tinggi tangki, semakin besar tekanan air. Yang kelima, penerapan dalam bidang industri. Yang pertama, bendungan.
mendukung volume air dan menggunakan tekanan hidrostatis di dasar untuk tujuan seperti pembangkit listrik dan irigasi. Desain bendungan harus mampu menahan tekanan besar untuk mencegah kebocoran atau keruntuhan. Yang kedua, industri minyak dan gas. Memperhitungkan tekanan pada pipa bawah laut dan sumur minyak penting untuk memastikan peralatan tahan tekanan di kedalaman dan menghindari ledakan atau kebocoran. Yang ketiga adalah PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Air dialirkan melalui turbin dengan tekanan yang dihasilkan oleh kedalaman, memutar turbin, dan menggerakkan generator listrik. Yang terakhir adalah desain kapal. Lambung kapal harus mampu menahan tekanan hidrostatis di laut yang berpengaruh terhadap stabilitas dan kinerja saat berlayar. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah tekanan hidrostatis adalah tekanan yang meningkat seiring bertambahnya kedalaman suatu fluida akibat berat kolom fluida di atas dan dipengaruhi gravitasi. Besarnya tekanan bisa dihitung lewat rumus B sama dengan rho kali G kali H, di mana semakin dalam kedalaman, semakin besar tekanannya. Dalam kehidupan sehari-hari, fenomena ini terlihat dalam menyelam dan sistem tangki air, sedangkan dalam industri mencakup konstruksi bendungan, PLTA, sistem perpipaan bawah laut hingga desain kapal. Dan memahami tekanan hidrostatis yang sangat penting untuk keselamatan dan efektivitas desain sistem yang melibatkan fluida, baik untuk penggunaan umum maupun aplikasi teknologi canggih. Sekian dari hasil presentasi tentang laporan praktikum kami. Sekiranya ada kesalahan, maafkan, dan semoga kedepannya akan bisa lebih baik dalam mempresentasikan praktikum kami. Terima kasih.